Gak masuk akal, tapi nyata. Menantu lumpuh yang bahkan tak bisa berdiri justru membuat ayah mertuanya lupa diri. Semua bermula dari perhatian kecil, tapi berubah jadi perasaan terlarang yang tak bisa disembunyikan lagi. Malam itu, semua rahasia terbongkar. Istri menangis, keluarga hancur, dan cinta yang salah akhirnya menghukum semua orang di rumah itu. Tapi dari semua luka, justru lahir satu pelajaran yang tak akan pernah mereka lupakan. Kalau kamu percaya, setiap cobaan pasti ada hikmahnya. Klik tombol subscribe sekarang. Semoga hidup kamu dijauhkan dari pengkhianatan dan dipenuhi cinta yang tulus. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan jalan tanah yang berdebu, hiduplah seorang wanita bernama Sinta. Tubuhnya lumpuh sejak 3 tahun lalu setelah kecelakaan motor yang merenggut hampir seluruh harapannya. Kini, ia hanya bisa duduk di kursi rodanya, menatap jendela rumah sederhana milik keluarga suaminya. Rumah yang terasa hangat di luar, tapi dingin di dalam. Suaminya, Arman, seorang pria pendiam yang jarang di rumah. Ia bekerja di kota, pulang hanya sebulan sekali. Selebihnya, Sinta tinggal bersama ayah mertuanya, Pak Darsa, dan ibu mertuanya, Bu Lastri. Pasangan yang tampak baik, tapi menyimpan dinamika yang rumit. Bu Lastri sering terlihat lelah dan mudah tersulut emosi. Sementara Pak Darsa, entah mengapa, sejak kecelakaan itu, menjadi semakin perhatian pada Sinta. Setiap pagi, Sinta duduk di teras, memandangi matahari yang menembus dedaunan jati. Pak Darsa selalu datang membawa segelas teh hangat. "Tehnya agak manis, biar semangat ya Sinta," ucapnya sambil tersenyum. Sinta mengangguk pelan, bibirnya mencoba membalas senyum itu. Tapi di balik wajahnya, ada rasa hampa yang dalam. Hidupnya seperti berhenti, tapi waktu di rumah itu terus berjalan. Pelan, tapi terasa menekan. Hari demi hari, perhatian kecil dari Pak Darsa mulai terasa berbeda. Ia mulai sering duduk di samping Sinta lebih lama dari biasanya. Menanyakan hal-hal pribadi. Apakah ia kesepian? Apakah ia rindu Arman? Sinta tak pernah berpikir macam-macam. Sampai suatu sore, tatapan mata Pak Darsa terasa terlalu lama menempel pada wajahnya. Angin sore membawa aroma tanah basah. Dan di sela-sela keheningan, Sinta merasa sesuatu yang aneh bergetar di dadanya. Ia ingin menepis pikiran itu, tapi suara lembut Pak Darsa membuatnya ragu. "Kalau kamu butuh sesuatu, panggil saja Bapak. Jangan tahan sendiri ya." Sinta menunduk, menatap tangannya yang kaku di atas pangkuan. "Terima kasih, Pak. Sinta cuma ingin gak merepotkan siapa-siapa," jawabnya pelan. Pak Darsa tersenyum, tapi ada sorot mata yang sulit dijelaskan. Bukan sekedar belas kasihan, tapi sesuatu yang lebih dalam. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya, Sinta merasa diperhatikan. Bukan sebagai beban, tapi sebagai seorang wanita. Malamnya, ketika semua orang tidur, Sinta menatap langit-langit kamarnya yang berwarna abu. Ia teringat senyum Pak Darsa tadi siang, dan entah kenapa jantungnya berdebar lebih cepat. Ia menepis pikiran itu, memejamkan mata dengan air mata yang menggantung di ujung bulu matanya. Ia tahu perasaan itu salah, tapi kesepian bisa membuat siapapun lupa arah. Dari luar kamar, langkah kaki terdengar pelan melewati pintunya. Suara nafas berat seorang pria terdengar samar. Sinta menggenggam selimutnya erat-erat. Tubuhnya tak bisa berlari, hanya bisa berdoa dalam diam. Dan di balik pintu kayu tua itu,
sebuah rasa yang tak seharusnya lahir mulai tumbuh perlahan. Sinta tak tahu, langkah kecil itu akan mengubah seluruh hidupnya. Malam demi malam, rahasia itu akan makin sulit disembunyikan. Pagi itu langit mendung, embun masih menempel di daun pisang di halaman rumah. Sinta duduk di kursi rodanya, memandangi jalan tanah yang mulai becek karena hujan semalam. Biasanya, pagi-pagi begini ia hanya ditemani suara ayam dan angin. Tapi kali ini, langkah kaki Pak Darsa terdengar lebih awal dari biasanya. "Udara dingin, Yasin. Bapak bikinkan teh lagi, biar hangat," ucapnya sambil menatap mata Sinta lebih lama dari biasanya. Sinta mengangguk pelan, tapi ada sesuatu yang aneh dalam sorot mata itu. Lembut, tapi terlalu dalam. Ketika cangkir itu disodorkan, jari Pak Darsa sempat menyentuh tangannya. Hanya sebentar, tapi cukup membuat waktu berhenti di dada Sinta. Ia menarik tangannya cepat. Wajahnya memanas. Pak Darsa seolah sadar, tapi tak meminta maaf. Ia malah duduk di sebelahnya, menatap langit mendung di kejauhan. "Kadang, orang cuma butuh didengar, Sin. Apalagi kalau hidupnya terasa sepi," katanya lirih. Kata-kata itu menggantung di udara. Berat, tapi manis. Sinta tak menjawab. Dalam diam, hatinya berperang antara rindu pada suaminya dan rasa nyaman yang perlahan tumbuh dari sosok yang tak seharusnya. Hari-hari berikutnya, perhatian Pak Darsa semakin intens. Ia membantu menyisir rambut Sinta, membetulkan selimutnya setiap malam dan menanyakan hal-hal kecil yang membuat Sinta merasa dihargai. Sementara itu, Bulastri mulai curiga. Ia melihat suaminya lebih sering di teras daripada di ladang. Kadang matanya mengikuti dari jendela, memperhatikan bagaimana Sinta tersenyum saat Pak Darsa berbicara. Malam itu, suasana makan malam terasa janggal. Bulastri diam, Arman belum pulang, dan Sinta menunduk terus. Sampai akhirnya Bulastri berkata pelan, "Pak, sejak kapan kamu lebih sering di rumah daripada di sawah?" Pertanyaan itu menghantam udara, membuat sendok jatuh dari tangan Sinta. Pak Darsa tertawa kecil, mencoba menutupi kegelisahan. "Tiap hari hujan, Bu. Sawah juga belum bisa diolah," jawabnya cepat. Tapi tatapan Bulastri tajam. Bukan tatapan seorang istri yang cemburu, tapi seorang perempuan yang mulai merasakan kehilangan sesuatu yang dulu ia miliki. Malam itu, ketika lampu sudah padam, Sinta terbangun. Hujan turun deras, suara petir memecah keheningan. Dari balik jendela, ia melihat bayangan seseorang berdiri di depan kamarnya. Tak bergerak, hanya diam, seperti menatap. Sinta menahan napas, tubuhnya gemetar. Dan di detik itu ia tahu, apapun yang mulai tumbuh di antara mereka sudah melewati batas yang tak bisa kembali. Sinta tak tahu apa yang sebenarnya dicari Pak Darsa dari semua ini. Kasih sayang atau pelarian dari kesepian? Di balik hujan malam itu, batas moral mulai kabur. Sejak malam hujan itu, suasana rumah itu tak pernah sama lagi. Sinta mulai menghindari tatapan Pak Darsa, tapi justru di setiap langkah, bayangan pria itu seakan mengikuti. Ia duduk di kursi rodanya lebih lama di dalam kamar, enggan ke teras seperti dulu. Namun, setiap pagi, selalu ada secangkir teh yang diletakkan diam-diam di meja dekat jendela. Hangat, dengan aroma melati, seperti biasanya. Bulastri kini lebih sering murung. Ia merasa ada jarak yang aneh di rumah ini. Suaminya jarang bicara, tapi pandangan matanya sering kosong. Seolah pikirannya melayang entah kemana. Ia sempat berpikir untuk membicarakannya, tapi setiap kali hendak membuka mulut, ia takut pada jawabannya sendiri. Suatu sore, ketika Sinta tertidur di kursi roda,
Pintu kamarnya terbuka perlahan. Langkah kaki pelan mendekat, berhenti di sampingnya. Pak Darsa berdiri di sana, menatap wajah Sinta yang tertidur dengan nafas lembut. Ada rasa bersalah di matanya, tapi juga ada sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Tangannya terangkat, seolah ingin membetulkan selimut, tapi berhenti di udara. Ia tahu, satu gerakan kecil bisa menghancurkan segalanya. Tapi takdir memang sering bermain di waktu yang salah. Saat itu juga, Bu Lastri berdiri di ambang pintu. Ia melihat semuanya. Pandangan itu, gerakan itu, dan hening yang menjerit lebih keras dari kata-kata. Matanya membesar. Napasnya tercekak. "Pak, apa yang kamu lakukan?" Suaranya bergetar. Pak Darsa terkejut, buru-buru mundur. "Bu, ini bukan seperti yang kamu pikirkan," katanya gugup. Tapi kata-kata itu hampa, terlalu lemah untuk melawan kenyataan. Sinta terbangun melihat Bu Lastri menangis di depan pintu dengan wajah campur aduk, antara marah dan kecewa. Malam itu, rumah menjadi medan perang sunyi. Tak ada yang bicara, tapi keheningan memukul lebih keras dari teriakan. Sinta menatap langit-langit, air matanya menetes tanpa suara. Ia tak ingin semua ini terjadi, tapi ia tahu diamnya selama ini telah menyalakan api yang tak bisa lagi dipadamkan. Dan di luar rumah, Pak Darsa duduk di bawah pohon jati tua, menatap langit malam tanpa bintang. Wajahnya basah oleh air hujan dan penyesalan. "Kenapa perhatian berubah jadi dosa?" bisiknya pelan. Di kejauhan, suara azan Isya terdengar samar. Seolah alam pun sedang menegur manusia yang terlambat sadar. Sejak malam itu, kepercayaan mulai retak. Tapi apa yang akan dilakukan Bu Lastri setelah tahu semuanya? Apakah ia akan diam? Atau justru membuka rahasia ini ke seluruh desa? Sejak malam itu, rumah Pak Darsa tak lagi sama. Bu Lastri jarang bicara, tapi langkahnya di rumah menjadi lebih keras dari biasanya. Setiap kali piring ditaruh di meja, suaranya memantul ke seluruh dinding, seolah ingin menegaskan kemarahan yang tak bisa diucapkan. Sinta hanya bisa menunduk, merasa setiap suara itu diarahkan padanya. Ia ingin menjelaskan, tapi setiap kali bibirnya hendak terbuka, hatinya gemetar oleh rasa malu dan bersalah. Pak Darsa mencoba bersikap seperti biasa. Ia masih memberi teh, masih mengucapkan salam setiap pagi, tapi kini semuanya kaku dan dipaksa. Tatapan Bu Lastri selalu mengawasi. Setiap langkahnya terasa seperti berjalan di atas bara. Beberapa hari kemudian, desas-desus mulai terdengar di warung dekat rumah. Ada yang bilang Bu Lastri menangis tengah malam, ada juga yang melihat Pak Darsa duduk sendirian di halaman sampai subuh. Katanya, sejak menantunya lumpuh, rumah itu nggak pernah tenang, bisik salah satu tetangga. Desa kecil memang tak pernah tidur, dan kabar buruk berjalan lebih cepat dari angin. Sinta merasa seluruh mata mulai memandangnya berbeda. Anak-anak yang biasanya menyapa kini diam. Beberapa ibu bahkan memilih jalan lain saat lewat depan rumah. Setiap suara tawa di luar terasa seperti ejekan yang menusuk hati. Ia tak tahu apa yang lebih menyakitkan, rasa bersalahnya atau pandangan orang-orang yang menilai tanpa tahu kebenaran. Suatu sore, ketika hujan turun rintik-rintik, Bu Lastri akhirnya bicara. Di ruang tengah yang remang, ia duduk di depan Sinta, wajahnya pucat tapi matanya tegas. "Sinta, aku nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Tapi aku tahu rumah ini mulai rusak sejak kamu masuk ke dalamnya." Kalimat itu menghantam keras, membuat nafas Sinta tercekak. Ia ingin menangis, tapi air matanya sudah habis.
Pak Darsa yang mendengar dari dapur berdiri kaku, wajahnya memucat. "Cukup, Bu. Jangan salahkan Sinta. Kalau ada yang salah, itu Bapak." Suaranya parau tapi tegas. Bu Lastri menatap suaminya tajam. "Kalau memang kamu sadar, kenapa kamu tidak pergi dari rumah ini?" Pertanyaan itu menggantung seperti pisau di udara. Tak ada jawaban, hanya keheningan dan suara hujan di luar jendela. Malamnya, Sinta memandangi hujan dari balik jendela kamarnya. Lampu temaram memantulkan bayangan wajahnya di kaca. Wajah yang dulu lembut, kini penuh luka dan rasa bersalah. Di luar, suara Bu Lastri terdengar pelan, menangis di kamar sebelah. Dan di tengah isak tangis itu, Sinta mendengarkan sesuatu yang lebih perih dari apapun. Doa seorang istri yang memohon agar rumahnya diselamatkan dari dosa. Di balik dinding rumah itu, bukan hanya rahasia yang tersembunyi, tapi juga rasa sakit yang tak bisa diucapkan. Apakah Bu Lastri akan memilih memaafkan atau membiarkan semua ini terbakar oleh amarah? Pagi itu udara terasa berat. Tak ada suara ayam, tak ada obrolan di dapur. Hanya keheningan yang menggantung di antara 3 jiwa yang tak lagi saling bicara. Sinta duduk di kamarnya memandangi koper kecil di samping kursi rodanya. Ia belum tahu kemana akan pergi, tapi ia tahu diam di rumah ini hanya akan memperdalam luka. Bu Lastri berdiri di ambang pintu. Wajahnya lelah, tapi matanya tak lagi tajam seperti dulu. "Kalau kamu merasa pergi itu jalan terbaik, pergilah, Sin," katanya pelan. Sinta terdiam. Ia menunduk, menggenggam kain di pangkuannya. "Aku tidak ingin pergi, Bu. Tapi setiap kali aku di sini, aku hanya membuat semua orang tersiksa." Suara Sinta bergetar, tapi keteguhannya terasa nyata. Pak Darsa datang dari belakang, membawa jaket dan payung. Ia ingin bicara, tapi bibirnya keluh. Ada ribuan kalimat di dadanya, tentang penyesalan, tentang rasa yang salah arah, tapi semuanya menabrak dinding yang ia bangun sendiri. Akhirnya ia hanya menatap Sinta dalam diam. Tatapan yang dulu hangat, kini berubah jadi luka. "Bapak mohon maaf, Sin," katanya lirih. Sinta menatapnya sebentar, lalu menunduk. "Maaf Bapak tidak akan cukup, tapi Sinta sudah memaafkan." Kata itu sederhana, tapi menusuk, seolah Tuhan sendiri yang menulisnya di udara. Bu Lastri meneteskan air mata diam-diam, lalu berbalik tanpa berkata apa-apa. Dengan bantuan tetangga, Sinta dibawa keluar dari rumah itu. Roda kursinya melewati tanah basah yang masih menyisakan sisa hujan semalam. Desa itu terasa sunyi, tapi setiap langkahnya meninggalkan gema di hati orang-orang yang melihat. Sebagian kasihan, sebagian menghakimi. Ketika mobil pikap sederhana datang menjemput, Sinta menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Dari kejauhan, ia melihat sosok Pak Darsa berdiri di bawah pohon jati. Wajahnya menatap tanah, seolah tak berani menatap ke arah Sinta. Ia tahu rumah itu tak akan sama lagi. Tapi kadang meninggalkan bukan berarti menyerah, melainkan satu-satunya cara untuk bertahan hidup tanpa tenggelam dalam dosa. Dalam perjalanan, angin desa berhembus pelan melewati wajah Sinta. Di antara deru mesin mobil, pikirannya dipenuhi kenangan, teh hangat, senyum kecil, dan suara hujan yang dulu menenangkan, kini justru menyakitkan. Ia menatap langit yang mulai cerah dan berbisik lirih. "Kalau Tuhan masih memberiku waktu, aku ingin menebus semuanya dengan cara yang benar." Dan di rumah itu, Bu Lastri menangis sendirian, memeluk sajadah yang sudah basah oleh air mata. Sementara Pak Darsa duduk di depan pintu, wajahnya kosong, seolah jiwanya ikut pergi bersama menantunya yang lumpuh, menanggung beban cinta yang tak seharusnya pernah tumbuh. Sinta memilih pergi, tapi kepergiannya justru membuka luka baru. Apa yang akan terjadi pada keluarga ini setelah kehilangan satu-satunya cahaya yang tersisa? Sejak hari Sinta pergi, rumah itu seperti kehilangan napasnya. Pagi-pagi, biasanya terdengar suara ketel mendidih. Kini hanya suara jam dinding yang berdetak pelan,
Seperti detak jantung yang tersisa dari rumah yang mulai menua. Bu Lastri masih bangun lebih awal, tapi bukan untuk menyiapkan sarapan. Ia hanya duduk di meja makan, menatap kursi roda kosong di sudut ruang tamu. Kursi itu tidak pernah dipindahkan. Entah mengapa, ia merasa kalau kursi itu diambil, maka seluruh kenangan juga ikut hilang. Pak Darsa di sisi lain mencoba menenangkan diri dengan bekerja di ladang. Tapi setiap kali ia menggenggam cangkul, bayangan Sinta muncul. Bukan dalam rupa wanita menggoda, tapi sebagai seseorang yang dulu ia lindungi, lalu ia lukai dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Ia merasa bersalah, tapi rasa itu tak bisa ditebus hanya dengan keringat. Setiap tetes air yang jatuh di tanah, seperti pengakuan diam dari dosa yang ingin dikubur, tapi terus hidup. Suatu sore hujan turun lagi, seperti hari saat Sinta pergi. Bu Lastri duduk di beranda, matanya menerawang jauh. "Ayah, kamu tahu kenapa aku diam waktu itu?" Suaranya pelan, nyaris tenggelam dalam suara hujan. Pak Darsa tak menjawab. Ia hanya berdiri di depan pintu, basah kuyup. "Karena kamu takut kehilangan semuanya," katanya akhirnya. Bu Lastri menoleh, menatap suaminya dengan mata yang penuh luka. "Tidak, Dar. Aku diam karena kalau aku bicara, aku takut kata-kataku akan membunuhmu." Suasana hening. Petir menyambar jauh di langit. Tapi tak ada yang menjerit. Mereka hanya menatap satu sama lain. Dua manusia yang sudah terlalu lama hidup dalam penyesalan. Cinta yang dulu hangat, kini berubah jadi dingin. Tapi di antara dinginnya, masih tersisa sesuatu. Rasa kehilangan yang sama. Malamnya Pak Darsa duduk di kursi depan rumah, menatap bulan yang tertutup awan. Ia memegang surat kecil, surat dari Sinta yang dititipkan lewat tetangga. Tulisannya rapi, tapi bekas air mata membuat tinta di beberapa baris memudar. "Terima kasih karena pernah membuatku merasa berharga, meski sebentar. Aku pergi bukan untuk membenci, tapi untuk mengingat bahwa cinta tanpa batas bisa menghancurkan segalanya." Pak Darsa menggenggam surat itu kuat-kuat. Tangannya bergetar, matanya merah. Ia sadar, penyesalan selalu datang ketika tak ada lagi yang bisa diperbaiki. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia menangis. Bukan sebagai seorang ayah mertua, tapi sebagai manusia yang kalah oleh keinginannya sendiri. Bu Lastri melihat dari balik tirai, tanpa kata. Ia tahu air mata itu bukan milik satu orang saja, tapi milik 3 jiwa yang sama-sama terluka oleh cinta yang salah. Rumah itu akhirnya benar-benar sunyi. Hanya kursi roda di sudut ruang yang menjadi saksi, menunggu seseorang yang tak akan kembali. Kadang rumah tak kosong karena tak ada orang, tapi karena hati di dalamnya sudah tak saling menyapa. Hari-hari berlalu pelan, seolah waktu ikut enggan bergerak. Sudah hampir 3 minggu sejak Sinta meninggalkan rumah itu. Namun setiap pagi, suara roda kursi yang biasa terdengar kini hanya hidup dalam ingatan. Dan di tengah sepi yang menua, datanglah sebuah amplop berwarna coklat ke rumah itu, tanpa nama pengirim. Bu Lastri yang pertama kali menemukannya. Tulisan tengah di depan amplop itu halus dan rapi, terlalu akrab untuk dilupakan. Ia menatap Pak Darsa lama sebelum akhirnya membuka segelnya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada selembar surat, dilipat rapi dengan aroma wangi bunga melati. Aroma yang dulu selalu menempel di selendang Sinta. "Ibu, Ayah, maaf kalau surat ini mengganggu ketenangan kalian. Aku hanya ingin menulis, karena kalau bicara, aku takut akan menangis lagi." Pak Darsa menunduk, matanya tak sanggup membaca. Bu Lastri meneruskan dengan suara yang bergetar, namun tenang. "Aku sekarang tinggal di rumah seorang bidan tua di ujung desa. Beliau baik, sering mengajakku berbincang tentang hal-hal kecil.
hal yang dulu sering aku rindukan di rumah. Tubuhku mungkin lemah, tapi hatiku mulai belajar kuat. Aku tidak lagi marah pada siapapun, hanya pada diriku sendiri, karena pernah berharap pada cinta yang salah arah. Suasana ruang tamu jadi sunyi, hanya suara kertas yang digenggam erat oleh Pak Darsa. Kalimat berikutnya membuatnya tak mampu menahan air mata. Ayah, aku tahu perasaan itu tidak pernah seharusnya ada. Tapi aku tidak menyesal pernah mengenal ayah sebagai seseorang yang membuatku merasa hidup kembali, walau sebentar. Sekarang, aku belajar bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang mampu pergi sebelum menghancurkan yang dicintai. Surat itu ditutup dengan tulisan kecil. Aku titip ibu. Jangan biarkan beliau merasa sendirian. Karena dulu, aku pun tahu rasanya duduk di samping seseorang yang hatinya sudah jauh. Bu Lastri meneteskan air mata diam-diam. Ia menyandarkan tubuh di dinding, lalu berbisik, "Dia masih lebih dewasa dari kita, Dar." Pak Darsa tak menjawab. Ia berdiri, berjalan pelan ke halaman belakang, lalu menatap langit senja yang berubah jingga. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi memanggil nama Sinta dalam doanya, tapi menyebutnya dalam diam, sebagai seseorang yang telah mengajarinya arti kehilangan. Malam itu Bu Lastri menyalakan lampu minyak dan meletakkan surat itu di meja altar kecil di ruang tengah. Ia menatap foto keluarga lama, waktu semua masih utuh, dan berdoa dalam hati. "Ya Tuhan, jika ini ujian, ajarilah kami menanggungnya dengan ikhlas, bukan dendam." Dan di kejauhan, di rumah kecil tempat Sinta kini tinggal, ia menulis surat kedua. Tapi kali ini bukan untuk mereka, melainkan untuk dirinya sendiri. Sebuah surat yang takkan dikirim, hanya disimpan di bawah bantal, sebagai pengingat bahwa cinta yang tulus tak selalu berakhir dengan bersama. Hari itu hujan lagi. Rintik pertama turun di atap seng rumah kecil tempat Sinta kini tinggal. Bidan tua yang menampungnya, Bu Rahayu, sedang menjemur kain ketika angin tiba-tiba membawa wangi tanah basah yang membuat Sinta terdiam lama di jendela. Ia menyandarkan dagunya di tangan, menatap butiran air yang menari di kaca. Setiap tetesnya seperti membawa kenangan dari rumah yang ia tinggalkan. Sudah hampir 2 bulan Sinta pergi, tapi rasa bersalah di dadanya belum juga sirna. Kadang ia merasa damai, tapi di malam-malam tertentu, bayangan wajah Pak Darsa masih muncul. Bukan sebagai sosok yang ia rindukan, melainkan sebagai bayangan dari kesalahan yang harus ia tebus. Namun, perlahan hidupnya mulai menemukan arah. Bu Rahayu mengajarinya menulis untuk anak-anak di sekitar rumah. Dan Sinta mulai merasa berguna lagi. "Setiap orang pernah salah, Nak," kata Bu Rahayu suatu sore, sambil menyiapkan teh hangat. "Yang penting, jangan biarkan kesalahan itu jadi rumahmu. Tinggallah di pengampunan, bukan di masa lalu." Kalimat itu sederhana, tapi seolah mengetuk pintu yang lama terkunci di hati Sinta. Ia tersenyum kecil, senyum pertama yang tulus setelah sekian lama. Di luar, anak-anak kecil berlarian di bawah hujan, tertawa tanpa beban. Sinta memandang mereka, lalu menunduk pada kakinya yang tak bisa bergerak. "Kadang aku irimu, Nak," ucapnya lirih. Bu Rahayu tersenyum. "Jangan iri, Nak. Tuhan hanya memintamu berjalan dengan cara lain, bukan dengan kaki, tapi dengan hati." Malamnya, Sinta menulis surat lagi. Kali ini untuk dirinya sendiri. "Sinta, maafkan dirimu.
Kamu bukan dosa yang berjalan, kamu hanya manusia yang tersesat karena rindu. Suatu hari nanti, kamu akan pulang, bukan untuk mengulang, tapi untuk berpamitan dengan damai. Ia menatap surat itu lama sebelum melipatnya dan menyimpannya di bawah bantal. Di luar, hujan makin deras. Petir sesekali menyambar, tapi di sela-selanya ada suara lembut, seperti suara Bulastri yang memanggil namanya dulu. Penuh kasih. Air matanya menetes pelan, bukan karena sedih, tapi karena ia mulai mengerti bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan siapapun, bahkan jiwa yang pernah salah arah. Pagi harinya saat hujan mereda, Sinta keluar rumah dengan kursi rodanya. Ia melihat jejak hujan di tanah, dan dalam refleksi air yang tergenang, ia melihat wajahnya sendiri. Denang, meski masih lemah. Ia tersenyum, bukan senyum orang yang sembuh, tapi senyum seseorang yang mulai berdamai. Dan di desa seberang, Pak Darsa berdiri di ladang basah. Ia menatap langit yang sama, dan untuk pertama kalinya hujan itu terasa menenangkan, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai doa yang turun dari langit. Mungkin tanpa sadar, mereka berdua sedang menangis di bawah hujan yang sama. Untuk alasan yang berbeda, tapi dengan harapan yang sama, dimaafkan. Angin sore berembus pelan di halaman rumah Bu Rahayu. Hari itu langit abu-abu, pertanda hujan akan turun lagi. Sinta duduk di kursi rodanya, mengenakan selendang tipis, menatap jalan tanah di depan rumah. Entah kenapa, hari itu hatinya terasa gelisah. Ada sesuatu yang ingin ia lakukan, tapi tubuhnya terasa berat. Bu Rahayu, suaranya lirih. Boleh aku titip surat lagi? Bidan tua itu menatapnya lembut. Untuk siapa kali ini, Nak? Sinta tersenyum kecil. Untuk ibu dan ayah. Tapi aku nggak tahu apakah mereka masih mau menerimanya. Bu Rahayu mengambil surat itu, lalu berkata pelan. Kalau surat ini dari hati, mereka pasti akan mendengar. Bahkan kalau tak sampai di tangan, Tuhan akan sampaikan lewat takdir. Sinta mengangguk. Ia menatap hujan pertama yang mulai turun, airnya menetes di ujung jendela. Ada ketenangan yang aneh, seperti tanda bahwa sesuatu sedang berpamitan dari dunia. Di waktu yang sama, di rumah lama yang sepi itu, Pak Darsa tengah duduk di depan beranda, menatap sawah yang baru diguyur hujan. Di tangannya ada seikat bunga melati. Bunga ini dulu wangi kesukaannya, gumamnya pelan. Bulastri datang membawa teh hangat. Untuk siapa bunga itu? Pak Darsa diam sebentar. Entahlah. Mungkin untuk seseorang yang tak sempat aku minta maaf dengan benar. Mereka berdua duduk dalam diam. Hujan turun makin deras, tapi tak ada yang beranjak. Dalam diam itu Bulastri berdoa. Tuhan, kalau Engkau beri waktu, biarlah kami bertemu bukan untuk mengulang, tapi untuk mengakhiri dengan damai. Beberapa hari kemudian, surat dari Sinta tiba di tangan Bulastri. Tulisan tangannya masih sama, lembut, rapi, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Setiap kalimat terasa seperti pesan terakhir. Bu, Ayah, terima kasih sudah membiarkanku hidup di hati kalian meski sebentar. Aku sudah belajar memaafkan, dan aku juga sudah belajar melepaskan. Kalau suatu hari aku tak sempat pulang, jangan tangisi aku. Karena mungkin Tuhan lebih dulu ingin aku pulang kepadanya. Bulastri membacanya berulang-ulang, hingga tinta di surat itu mulai pudar karena air matanya sendiri.
Ia menatap Pak Darsa yang terdiam, menatap lantai tanpa suara. Sore itu kabar datang dari desa seberang. Bu Rahayu datang dengan mata sembab, membawa tas kecil milik Sinta. Dia tenang, katanya singkat. Perginya dalam tidur, tak sempat berpamitan. Suara di rumah itu pecah. Bu Lastri memeluk tas kecil itu seolah memeluk tubuh anaknya sendiri. Pak Darsa berdiri di luar, menatap langit mendung yang sama. Tak ada kata, tak ada jerit, hanya hujan yang turun makin deras, seperti ikut mengantarkan seseorang pulang. Malamnya di ruang tengah, Bilastri menyalakan lilin kecil di depan foto keluarga. Ia menaruh surat terakhir Sinta di sana, lalu berbisik. Pulanglah dengan damai, Nak. Kami sudah mengampuni dan semoga kau juga sudah tenang. Pak Darsa duduk di sampingnya. Wajahnya pucat tapi tenang. Dia sudah lebih kuat dari kita, katanya perlahan. Bu Lastri menatap suaminya menahan air mata. Mungkin memang hanya dia yang benar-benar belajar mencintai tanpa memiliki. Dan malam itu, rumah yang dulu penuh rahasia akhirnya terasa hening. Bukan karena kosong, tapi karena semua yang tertahan akhirnya terucap dalam diam. Sudah 3 bulan berlalu sejak Sinta pergi untuk selamanya. Rumah itu kini terasa berbeda. Tidak lagi sesepi dulu, tapi juga tidak seramai dulu. Bu Lastri mulai kembali menanam bunga di halaman, dan Pak Darsa kini lebih sering duduk di teras, membaca surat-surat lama yang masih tersimpan rapi di dalam kotak kayu kecil. Setiap kali senja datang, cahaya matahari menyelinap lewat celah jendela, menyoroti kursi roda yang kini diletakkan di sudut ruang tamu. Bukan lagi sebagai kenangan kelam, tapi sebagai pengingat bahwa cinta, seaneh apapun bentuknya, pernah hadir dan pernah memberi pelajaran besar tentang manusia. Suatu sore, Bu Lastri keluar dengan membawa seteko teh dan 2 cangkir. Ia menatap langit jingga yang lembut, lalu duduk di samping Pak Darsa. Tak ada yang bicara untuk waktu lama, hanya suara serangga dan desir angin yang lewat di antara pepohonan. "Darsa," panggil Bu Lastri pelan. "Kau tahu, aku sudah memaafkanmu." Pak Darsa menoleh, terkejut, tapi tak berani bicara. "Aku sadar, kalau Tuhan masih membiarkan kita bernapas, berarti Dia belum selesai memperbaiki kita." Lanjutnya. Matanya berkaca-kaca, tapi suaranya tenang. "Dan aku juga memaafkan diriku sendiri, karena pernah membiarkan rumah ini hancur." Pak Darsa menunduk, menggenggam cangkir teh yang mulai dingin. "Kalau aku bisa kembali ke hari itu," katanya, tapi suaranya terhenti. Bu Lastri menatap senja lalu menjawab lembut. "Jangan kembali, lebih baik berjalan, tapi dengan hati yang baru." Mereka berdua terdiam. Langit di depan mereka berubah warna. Jingga, lalu keemasan, dan akhirnya perlahan gelap. Dari kejauhan, terdengar anak-anak tertawa bermain, seperti gema masa lalu yang tak lagi menyakitkan. Dan di udara sore itu, wangi melati samar tercium, seolah Sinta masih ada di antara mereka. Tersenyum, melihat semuanya akhirnya menemukan damai. Bu Lastri berbisik pelan, "Terima kasih, Nak, karena lewat kesalahanmu, kami belajar menjadi manusia." Pak Darsa menatap langit yang mulai bertabur bintang. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut lagi pada malam. Ia sadar, hidup bukan tentang memperbaiki masa lalu, tapi tentang menerima bahwa beberapa luka memang tidak perlu disembuhkan. Cukup dipahami. Malam turun perlahan. Di dalam rumah, lilin kecil masih menyala di meja tempat foto keluarga berdiri.
Di bawahnya, surat terakhir Sinta tersimpan rapi. Dan di balik semua kesedihan, tersisa satu hal yang tidak pernah padam, yaitu doa seorang anak untuk orang tuanya dan doa dua orang tua yang akhirnya belajar memaafkan diri mereka sendiri. Kadang yang paling kita rindukan bukan orangnya, tapi versi diri kita yang masih percaya pada cinta. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, dan semoga setiap luka yang kamu simpan akhirnya berubah jadi cahaya yang menuntunmu pulang.